Selamat datang kembali di The United Wave Podcast bersama saya Gautama. Sama saya Ibnu Jamilo. Saya Sesko. Anjay, saya Sesko Goblin. Makanya dipanggilnya Ko United. Jadi Sesko Ko United. Iya, gitu. Koko itu dari Sesko. Iya, benar. Padahal kepanjangannya ada AL belakangnya. Seskoal. Ini gambarnya. Itu dia. Banjir lagi kalau gambarnya di Google Sesko. Kita akan ngomongin itu pertama. Dan ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terkait dengan kegiatan bursa transfernya United. Kegiatan. Event kali. Oke. Per hari ini tanggal berapa? 6. Jadi guys, ini kita syuting masih jam 4:30 sore ya. Iya. Sejauh ini berita tentang Sesko itu katanya udah deal dan tapi dan kontrak sampai 2030. Tapi Itu yang diajukan kayaknya. Enggak, udah deal. Udah ya? Udah deal. Cuman ya sekali lagi kan kita nggak tahu nih. Pas mereka nonton udah beneran deal atau Iya. belum, kita nggak tahu. atau malah justru ini adalah akal-akalan media ternyata ke Newcastle. Coba Mas Tama. Mas Tama tadi punya teori. Teori sebuah storytelling yang bagus ketika ada plot twist di akhir. Nah, itu. Sempat muncul ini, John. Apa namanya? Konspirasi di internet. Apa itu Katanya transfer Sesko ini adalah cuman akal-akalannya si Vivel. Dia kan pernah di Leipzig dulu tuh. Yes. Waktu masih sama Sesko itu. Katanya ini akal-akalannya Vivel untuk ngerjain Newcastle. Bawa-bawa nama United biar namanya harganya naik. Padahal sebenarnya United nggak pernah ngincer. Oh, berarti Sesko. endingnya Konspirasinya seperti itu. Tapi gue yakin kok emang begitu. Gorengan itulah apa namanya? Karena dulu gue pernah denger cerita atau nonton ya di film dokumenter. Ada seorang pemain yang dia sebenarnya udah pengen pindah. Tapi dia caranya gimana? Kontrak masih panjang. Iya. Dia bilang lah ke teman wartawannya. Dia bilang, gue mau pindah nih. Berita itu keluar lah. Terus ternyata ada yang berminat. Nah, di situ digoreng-goreng. Ternyata awalnya klub nggak pengen ngejual karena mungkin ada penawaran harga masuk. Harganya masuk. jadi Udah. pengen jual. Iya. Bisa begitu tuh. Bisa aja. Skenarionya bisa begitu. Iya, Masuk akal sih Mas. Cuman buat gua buat apa si Vivel goreng begitu? Berarti dia mencari keuntungan dong. Ya iyalah. Pribadi. Lah emang Pribadi. tujuannya kan emang nyari keuntungan semua. Pribadi. Ini kan Bisa. bisnis. Enggak, keuntungan pribadinya Vivel dong. Siapa tahu kan kalau jadi ke Newcastle, wah, gua dapat berapa persen nih? Bisa itu atau ini adalah balas dendamnya United karena sudah berpuluh-puluh tahun United selalu dipakai. Iya, namanya iya, untuk iya. naikin harga pemain. Ya paling terakhir Gyökeres sih. Iya. Iya Kan benar. Gyökeres kepancing kan nama harganya segitu akhirnya. Iya. Arsenal pun berani bayar total juga berapa? 90 ya total? Iya. 90-an. 80. Siapa? Gyökeres. Gyökeres. Apa, Oh enggak. 65. Masih 63 kok. Masih Sama kecil. Sama add-ons. 75 70-an dia. Masih lebih murah daripada Sesko. Nah, Nah itu konspirasi yang muncul di internet. Tapi kita nggak tahu. Tapi ternyata per hari ini kabarnya memang personal agreement sudah. Iya. Tinggal gimana kedua tim ini fee-nya, struktur pembayaran gaji. mungkin Ya pasti MU kan mau pakai MU Pay kan. Iya. Mau di Pay letter. MU Pay letter gitu. tapi berapapun harganya sebenarnya gue nggak begitu peduli ya, karena Bukan duit Gimana, bukan duit John? saya, bukan duit saya. Bener sih John, bener. Kalau duit saya cek dulu ATM. Ini invoice yang mana nih, klien mana nih yang udah bayar, sama klien mana yang belum bayar. Nah, itu saya cek dulu. Kalau gua kemarin konten ya duit bukan duit kita. Iya. Tapi kalau beli kemahalan kan kesian pemainnya, takutnya mental. Gini Sama- deh, tenang, Gimana? itu harga kemahalan atau enggak, itu akan dibayar nanti pas performnya. Iya. Kalau pemain itu harganya 30 aja, terus kalau performnya nggak bagus, itu udahlah pasti Iya, dikit-dikit juga. iya kan ibaratnya kalau kita beli Sesko 150 juta, tapi di akhir musim kita angkat Premier League. Ya orang mau ngomong apa? Ya buktinya Premier League. Ya tapi kan tetap aja overpaid. Bodoh overpaid, tapi kita angkat piala Premier League. Overpaid, Gitu. overrated, kemahalan, itu dijawabnya nanti, bukan Nanti. sekarang. Iya. Sama kayak Onana Kalau lah menurut ya. gua. Ya, judgement di awal tuh menurutku nggak masuk akal. Iya. Ya kalau mau ngejudge tentang statistik musim lalu,
kemudian dikaitkan dengan musim lalu cuma segini tapi harganya sekarang segini, padahal ada pemain yang musim lalu lebih bagus harganya lebih rendah. Iya, tergantung membandingnya apa kan. Iya. Tapi kita lihat juga deh beberapa pembelian terakhir United juga dia kan sekarang kayak punya ada sistem baru di dalam manajemennya. Iya. Nggak mau gampang ikut-ikutan. Iya, Wave. betul. Iya. Tapi kalau Wave ini pasti ikut-ikutan. Nah, Wave dalam Dan yang lain-lain ikutin United Wave. Yes, pembelian pemain yang super mahal. Ya terakhir menurut gua sih eranya Ten Hag sih. Yang Itu parah, paling iya, parah. paling John, parah. Banyak sih. banget pemain bapuk kan. Iya. Pelatih paling dimanja menurutku. Iya, paling Iya. parah, Paling dimanja parah. manajemen ya beli apa-apa. Tapi saat itu pasti lu semua pada dukung Ten Hag, gue yakin. Nah, kita kan siapapun manajernya Ya, kita iya. dukung. Iya, Siapapun maksudnya kita dukung. saat itu tuh kayak memang nih tim kita lagi ada masalah. Ayo deh beli. Ya udah, oke dapat ini, wah dapat Iya, itu, dapat iya. ini. Oh, kita senang semua tuh. Onana aja datang kita seneng awalnya. Iya. Awalnya. Karena kita Makanya gue bilang dijawabnya nggak sekarang. Nanti. Berarti Onana udah dapat jawaban nih. Dapat. Bapuk. Aja nggak perform. Tapi karena kan itu kita pembandingnya karena 2 musim terakhir. Kalau musim ini tiba-tiba perform terus ya MU angkat 2 piala lah, FA Cup atau apalah. Nggak, Gua rasa kemarin juga- menurut gua parameter Final. terfinalnya Onana tuh kemarin. Lu Menurut gua masih pribadi. menurut lu Onana yang Nggak. salah di final ya? Iya, maksud gua performnya Onana nggak bagus di MU. Parameternya musim kemarin. Iya, Karena iya. di pertandingan final, ya kan, Iya. krusial banget. Terus di Liga Inggris kita Pertandingan terjebak terakhir di kelas papan Iya, bawah. 16 ya tuh. Iya, banyak juga ada beberapa kesalahannya beliau. Ya, beliau. Personal ya. Ini fotonya. Aduh, aja. Gitu. Jadi Tapi sejauh ini pembelian United strukturnya selalu pakai pembayaran berjangka. Cicil. kan? Semenjak Iya. Ineos datang semua dicicil. Iya. Kayaknya yang nggak dicicil tuh cuman si ini Mas. Punya Bumo ini kan kayaknya Ineos ya, sistemnya Ineos yang Iya, Iya, iya. iya. Tapi kalau dilihat-lihat, nah ini kita muncul topik baru nih. Sebenarnya MU itu punya duit nggak sih? Ada Mas. Menurut aku ada. Iya. Tapi cara keluarinnya nggak bisa. Karena ada PSR. Profit and Sustainability Rules itu. Itu yang bikin dia. Sama seperti Newcastle. Arab. Duitnya banyak. Tapi kan dia secara Ada aturan. komersil kurang. Jadi nggak bisa ngeluarin. Gitu Gini, loh. gimana kan yang gue tahu ya, kalau kita mau ngeluarin duit, ya kita harus lihat juga laporan pemasukan kita. Iya. Apakah Iya. itu sama? Kalau misalnya lebih besar pengeluaran, otomatis nanti klubnya akan kelabakan nih untuk menjalani Kayak MU musimnya. sekarang. Iya. Gitu. Ada juga beberapa klub di Eropa lainnya lah. Nah, paling sehat itu kalau nggak salah yang gue denger ya beberapa musim lalu tuh Jerman. Makanya tapi dia ininya kecil. Pembelanjaannya nggak terlalu banyak. Iya, Karena kan klub-klubnya nggak terlalu menjual kan. menjual dan datengin duit terlalu banyak. Tapi kalau Inggris kan memang lumayan Iya. dapat Aktif banyak lah. Komersil duit. banget, Iya, komersil banget. gitu. Yang aku dengar tim paling sehat musim ini tuh Liverpool, PSR-nya. PSR? Iya, bisa dia tuh bisa belanja sampai 500 juta tuh berapa karena Enggak. Belum Mas. Masih 200-an. 200. Juara mah bebas. Juara bebas. Iya. Enggak Ya, ditambah. pasti duitnya juga banyak lagi banyak-banyaknya. Sama ditambah ini, si Ali kemarin datang, dia bilang ternyata tuh emang bukan FSG-nya yang pelit. Tapi emang klubnya terlalu idealis, pengen pemain yang nggak terkenal, perform. Oh. Nah, rezekinya di Arne Slot. Dia juara Premier League, terus Adidas sekarang masuk. Makanya dia belanja jor-joran gitu. Tabungannya hitungannya udah banyak. Iya, bener. Ini saatnya kita ngeluarin. Dia punya hak lah untuk itu. Gitu. Nah, kalau lu jadi pelatih ya, atau lu jadi owner lah di sebuah klub, lu akan mentingin pelatihnya dulu atau pemainnya dulu? Ayo. Untuk membuat sebuah tim yang kuat. Kalau MU pelatihnya dulu. Kalau MU ya, kalau klub yang gue pegang MU, Iya. pelatihnya dulu. Pelatihnya dulu, karena udah sering banget gonta-ganti pelatih dan nggak ada yang apa namanya berhasil gitu menurutku. Jadi kalau emang mau backup pelatih dulu deh yang ini deh. Maunya pelatih apa? Kalau memang pemain-pemain dia nggak cocok ya udah buang-buangin aja. Iya. Kalau gue ya pelatih, tapi pelatihnya disupport ya. Jangan pelatihnya nggak disupport. Jangan milih pelatih tapi nggak disupport dalam arti kayak ya udah lu terima aja Tapi pemain kan yang ada pandangan bilang gini, kalau pelatih yang hebat dengan segala macam pemain yang ada, lu harus buktikan dong kalau lu pelatih hebat.
Istilahnya lu punya materi, lu punya senjata seadanya. Tapi kalau lu benar-benar pelatih hebat, pasti lu akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Ada iyanya kan? Iya, ada iyanya juga. Ada iyanya tuh. Tapi siapa John yang kayak begitu gua tanya? Lah sekarang kemarin tuh Amorim menurut gua salah satu pelatih ya hampir nggak belanja kan? Kemarin Nggak yang belanja. musim lalu 2022. Iya, maksudnya dia cuma datang bawa pemain-pemain dari Ten Hag. Iya. 85% atau 90% kan? Enggak semua lah, cuma Dorgu yang Cuma enggak. Dorgu doang, itu dia. Dan ditambah banyak yang keluar lagi. Dan Anthony keluar, Rashford keluar. Betul. Nah sekarang musim ini kategorinya menurut gue masih bisa dikatakan pelatih ini akan mengandalkan pemain-pemain seadanya yang dia punya. 80-70% ya. 80-70%. Ya kan baru Buemo sama Bumo, Kunya sama ya kalau jadi Sesko. jadi. Oh, Leon udah ada Leon. Oh ya Leon. Tapi lucu ya Leon ya. Anjir, gua nonton Yang loh. Apa kesandung. namanya? Gue Yang suka kesandung. banget loh pemain. Dia itu sesuatu karakter pemain di sebuah tim yang dibutuhkan menurut gua. Kenapa? Kocak. Selain kocak, lugunya itu jadi penghangat suasana ruang ganti atau penghangat suasana di antara pemain. Ya. Dia makan sushi, dia nggak bisa pakai Ya, stick. itu lucu tuh. Dia nggak bisa Gua pakai baru stick. mau bahas. Iya, dia nggak bisa pakai sumpit kan. Tapi lu kalau punya temen tongkrongan, lu juga kita semua nih, Iya, terus iya. ada yang kayak gitu itu kan menyenangkan ya. Menyenangkan. Bukan artinya Icebreaker. membuli, tapi Iya, dia iya. bisa menjadi Iya, icebreaker. Aku lihat video itu kayak Baru tadi pagi kan ya. iya itu vibes-nya positif banget. Iya, Wah, iya, tongkrongan iya, itu iya, langsung iya. kayak Jadi hidup. Jadi hidup. Ini menurutku sebagai fans jadi ini Senang. Ini kayaknya nggak pernah ada Terjadi vibe kayak seperti gini. ini. Bonding-bonding Iya, kayak bonding gitu. kayak gini iya, nih. iya. Ya, semenjak udah lama banget gitu. Terakhir tau nggak dulu, kayaknya menurut gua pas mereka makan bareng itu eranya Ferdinand, terus Yang keluar bareng-bareng itu. Iya, Vidic, Iya, Vidic. terus Rooney, ada yang Park Ji-sung, Scholes. Ronaldo, Iya, iya, yang iya, masih iya. pakai celananya pada gede-gede semua. Yang hoodie semua Yes. gitu kan. Iya. Emang tuh harus begitu kalau menurut gue ya. Tongkrongan tuh bukan tongkrongan. Klub ini kan sebuah klub sepak bola yang terdiri dari beberapa kepala. Lu harus bisa menyatukan itu tuh. Dan bahkan kan sekarang udah ada 6 orang yang ditunjuk sama Amorim buat jadi abang-abangannya nih. Iya. Salah satu Tom Hinton, terus Casemiro juga ya kalau nggak salah. Bruno. Nih teman-teman ya, asal kalian tahu ya. Yang nggak Gua kemarin ngerasain sensasi jalan sama di United Wave. Kita ke Carrington. Iya. Itu satu-satunya yang paling gue inget adalah kebaikan dari Tom Hinton. Ini pemain yang gue nggak tahu kenapa dia punya attitude, punya gue bilang karakter yang benar-benar super humble. apa tuh? Kenapa, John? Iya, Cara ngapain? dia tuh baik banget. Gue nggak tahu kenapa gue nangkepnya. Bayar tiket ulang. Bukan. Dia setiap gua ngelihat pemain United keluar, Yeah. dia adalah pemain yang paling konsisten untuk nemuin fans-fansnya. Nyapa. Tanda Dan tangan, tanda foto. tangan. Iya. Gue punya 2 kali kesempatan sama United Wave. Pertama di Carrington, satu lagi di Old Trafford sebelum match. Dan Tom Hinton adalah pemain yang paling konsisten untuk ngasih setiap tanda tangan yang 2 kali fans ketemu, minta. 2 kali ternyata. 2 kali dapat. Gila, gua 2 kali ketemu, 2 kali lewatin. Garnacho. Berarti Anjir. beda ya. Beda. Experience-nya beda ya. Beda. Lu nggak sama United Wave sih waktu itu jalannya. Enak aja. Sama lu di bawah. Kalau itu beda tuh. Kalau itu beda menurut gua. Karena dia kan lagi tour ya. Mungkin ada penjagaan atau mungkin ada. Enggak, John. Orang di depan gua persis kok. Emang dia nggak mau. Lagi free Makanya aja. kan sekarang keluar nih dari MU kan. Ya itulah. Talent mungkin akan bikin lo terkenal, tapi attitude bikin lo bertahan. Woi, luar Pak, biasa. saya setuju sekali. Ya. Itu adalah senjata yang selalu saya pakai di dunia showbiz kayak gini. Betul. Attitude nomor Percuma lu punya skill bagus, percuma lu punya tampang yang menjual, tapi kalau attitude lu busuk, karir lu Bye-bye. pun akan cepat menurun. Dengar itu pemuda Argentina. Jadi kalau ngomong soal Sesko nih, Sesko kenapa tiba-tiba MU berani jual? Ada indikasi karena kemungkinan nih Garnacho udah mau laku. Oh, mau laku ya? Kenapa? Karena ya dia kan didekatin sama Chelsea. Chelsea itu kemarin baru Satu-satunya jual tim 3 pemain. Okuchuku, Chukwuemeka, sama Andrews Borihol itu tiga-tiganya udah keluar dalam satu Borihol hari jadi ke dijual. Everton berarti? Everton, tiga-tiga dijual. Nah, berarti kan dia ada duit. Nah, duit ini bisa ya dialokasikan untuk Garnacho sama Satu Xavi pemain Simons. itu
setara dengan 3 pemain Chelsea. Enggak usah. Ya itu, jadi Miris ya. sih, gue miris sih sama Garnacho, sayang. Ya, Amorim kan juga ngomong, Mas. Iya, gua nggak tahu kenapa. Ya pasti pemain tersebut lah yang tahu dia alasannya kenapa cabut. Meskipun di beberapa media udah disebarkan ada ketidakcocokan dengan sistemnya Amorim. Tapi apapun itu, ini adalah pemain muda yang dihasilkan sama United. Iya. Dari nol Dari- lah. dia dari nggak nol Atletico banget lah, Madrid dari sih. Atletico masuk ke situ. Tapi kan yang membesarkan namanya tuh dari United. Iya, Ya iya. meskipun mungkin namanya belum terlalu besar, pasti haters pada bilangnya Kalau gitu. menurut lo apa, John? Yang bikin dia keluar? Kadang-kadang ya orang yang sudah berada di panggung besar bukan berarti permainannya ya, tapi panggung United itu kan besar ya. Besar menurut banget. gue ya. Exposure-nya Engagement-nya, tinggi, iya. exposure-nya. Ketika ada pemain yang belum apa-apa masuk ke United, gue jamin followersnya naik. Sama halnya ketika ada pemain yang tiba-tiba masuk tim nasional Indonesia. Langsung Followers jadi langsung jadi elit sebutannya, pemain elit. Pasti dulunya cuma KKK, sekarang jadi JT Iya, atau iya, M iya. gitu Ya, followersnya. ya rumornya kan juga karena minta naik gaji. Bisa. Karena dia ngerasa aku kontribusiku udah cukup untuk dihargai lebih daripada yang Tapi aku nggak ada dapat beritanya saat tuh. ini. Nggak ada beritanya. Rumor. Iya, ya. Rumor ya. Tapi makanya gue bilang tadi, balik lagi itu yang tahu tuh pasti cuma mereka Iya, doang. iya, Itu nggak akan dibuka. Intinya besar kepala lah. Nanti dibukanya pasti biasanya udah beberapa tahun. Betul, biasa betul. gitu. Ini yang anehnya kan gini ya, kalau permasalahan gaji, satu kan nggak ada berita ya. Terus kedua, ya masa dari sekian puluhan pemain United, dia doang sih yang, maksudnya Amorim tuh bilang, lu punya talenta, tapi dianya yang memilih untuk keluar dari United, itu aneh banget kan. Tapi dari awal dia kan bilang aku pengen pergi dari sini gitu kan. Dari awal dia sih. bilang kan. Iya sih. Karena memang kan kita tahu dia kan berasal dari youth-nya United, pasti gajinya itu nggak akan langsung melonjak Iya, gede. iya. Iya, tiba-tiba dia mungkin dapat sorotan, dapat spotlight, terus negaranya juga juara Piala Dunia Iya. meskipun kontribusinya dia nggak ada juga di Piala Dunia, tapi setidaknya mungkin dia merasa, I deserve better. yes, gua harus merasa mendapatkan yang lebih layak. Gaji gua udah saatnya mungkin naik. Masuk akal. Dan itu sangat manusiawi kok. manusiawi, menurut gua. manusiawi. Iya. Dia merasa udah ada di situ. Mungkin dia juga ada pembisik. Klub ini mau sama lu kok. Lu kalau di sini lu pasti harganya sekian. Iya. Dan lucunya juga dia itu ditawarin ke Al Nassr, dia nolak. Padahal bisa main bareng idolanya Cristiano Ronaldo. Dia juga nolak. Jadi Nah itu misteri sih sebetulnya. egonya dia juga kok. Dia masih pengen berlaga di Eropa. Iya, di Premier League lagi. Iya, dengan apa? Ya jelas dia bilang, ya maunya Premier League itu yang ya lucu sih. Ya kita berharap cepat kejual lah pokoknya. Dia kan baik untuk United, baik untuk. Tapi gue berharap tetap di Premier League sih. Karena Premier League jadi semakin sengit. Iya. Dan selalu seru aja. Seru kalau ketemu United nanti. Iya. Iya. Bakal seperti apa. Dan Sancho juga katanya juga sudah mulai ada pembicaraan dengan Dortmund. 25 juta ya. 20 terakhir Mas katanya. Astagfirullahaladzim. Cuman nggak jelas. Turun lagi aja. Jadi kalau ngomong soal duit nih, ya kenapa bisa beli Sesko ya mungkin karena tadi ya Chelsea udah jual pemain, Dortmund. dia siap beli itu, terus ya mungkin Dortmund juga yang nggak ada kabar itu kan. Anthony terakhir katanya Al Hilal, Malaysia juga nggak ada kabar. Malaysia nggak ada kabar. Malaysia nggak ada kabar. Anthony Malaysia nggak ada jual pun kabar. juga paling dapat. Latihannya Berapa udah sama juta, Mas? reserve kok. Siapa? Malaysia latihan sama reserve. Iya. Dari turun. Seberapa busuknya pembelian saat itu? berarti ya? Iya, itu Sama lagi si botak. yang paling menyebalkan itu ya kalau semua tentang MU nominalnya currency itu ditukar ke USD atau Euro yang seakan-akan tinggi banget. Sedangkan kalau pemain lain diganti ke pound sterling sekecil-kecilnya. Jadi kan yang namanya manusia kan pasti semua tentang first impression. Padahal sebetulnya Sesko itu kalau dihitung-hitung cuma 74 juta pound sterling di atas Bumo 4 juta. Tapi karena diganti ke Euro seolah-olah kayak Jadi gede. Iya, 80 jadi ya. semua orang bilang oh MU beli pemain paling mahal musim ini atau apalah ya. Sebel banget sih. Tapi gue suka loh dengan pembelian United sejauh ini. Ya meskipun Worst, kan? bukan pemain-pemain tier 1 atau yang mega saga. Mega signing. Iya. Tapi menurut gue ngelihat ada perubahan permainan, ada efektivitas, fungsinya jelas, ada banget gitu loh. Kunya meskipun belum terlalu maksimal tapi udah mulai kelihatan juga. Ya tinggal butuh satu gelandang
penggantinya atau penambah untuk Casemiro, ya kan, sama satu lagi striker, sama betul. satu lagi kalau gue sih kiper. Iya. Tapi menurut gue kiper bukan jadi yang paling terakhir sih. Tapi kalau gue nih boleh milih nih, kalau gue jadi Amorim, gue akan lebih masang Tom Heaton Betul. dibanding daripada Baindir atau Onana. Jujur, Iya. kenapa? Gue mendingan akan masang pemain yang underdog atau underrated. Jadi mungkin dia punya suntikan motivasi lebih bagus, lebih dan udah berumur juga. Iya, kalaupun melakukan kesalahan, gue sebagai pelatih, gila, Tom Heaton, what do you expect? Iya. Kalau misalnya Onana, harga tinggi, apa segala macam, gorengannya juga makin lebih mahal. Dan United juga punya track record bagus sama kiper-kiper tua loh. Betul, dan Van der itu juga Sar bisa jadi sentilan juga buat Onana sama Baindir. Iya. Lu makan tuh. Tapi yang lucunya ya, kan tadi kalau ngomong vibes-nya bagus, udah baik gitu. Itu kelihatan dari lawan Bournemouth. Kita tuh MU sama sekali nggak ada pemain baru loh. Pemain lama semua. Bahkan kipernya ya Tom Heaton. Itu ternyata United mainnya keren banget sih waktu lawan Bournemouth. Yang sangat berubah adalah menurutku stamina. Iya. Stamina Højlund bisa lari gitu-gitu. dan press-nya. Iya. Lebih bagus daripada misalnya semoga konsisten yang main seperti itu ya. Iya. Karena itu kerasa banget. Ini United bukan sih kok jadi semangat semua gitu. Iya. Ada Tapi sparknya ada banget. Yang gue seneng dari statementnya Amorim adalah dia menyajikan ke media. Lihat, kita nyaris tidak ada perubahan besar, tapi permainan kita berubah. Iya. keren. Pede banget ya. Pede dan emang terbukti kok Emang harus permainan begitu. berubah. Bener. Gitu. Dan sejauh ini dari dua pemain itu, kalau kalian gimana ngeliatnya? Kayak kalau gue pribadi sih, gue punya belum terlalu melihat gimana karena menurut gue yang dilakukan punya itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Marcus Rashford. Tapi kalau Mbeumo bener-bener dengan kondisi fisik yang belum match fitness banget, bahkan kemarin diedit perutnya bergelambir. Itu editan. Lo mungkin bisa bilang begitu kok. Bisa digantikan perannya oleh Rashford, tapi mungkin passion sama feel-nya Rashford udah nggak di situ kalau gue lihat. Jadi kayaknya perlu juga nih ada pergantian suasana. Baru, iya. Dan kalau Rashford yang ada di situ, Kok nunjuk-nunjuk Anda? Dan kalau Rashford yang ada di situ, mood tim akan seperti apa? Oh iya, enggak. Maksud gue mas, bukan soal moodnya. Lebih ke fungsi. Kita ngomong soal teknis nih. Skillnya. Secara teknis sebetulnya yang dilakukan Kunya itu bisa dilakukan Rashford. Cuma masalahnya kan ini kan bukan robot ya, yang punya perasaan, punya passion. Betul. Ya udah nggak di sana. Rashford tuh skill setnya hampir jauh. Loh. Tapi jujur dia oke loh di Barcelona. Iya. Kalau gua ngelihat karena dia itu mendapatkan ruang untuk dia berkreasi, melakukan kreativitas. Kalau di Inggris itu nggak tahu kenapa ya terlalu gampang untuk ditutup. Dia jadi kayak miskin kreativitas. Setiap pergerakannya itu salah aja. Itu kan hampir sebagian persentase besarnya itu dia tuh kayak nggak tahu kapan mesti passing, nggak tahu kapan mesti shooting. Selalu salah. Udah keburu ditutup ya. Keburu tutup. Nah kalau di Barcelona dia bisa tuh karena ada diciptakan ruang agak besar. One on one langsung. Itu karena liganya nggak sih John? Kan kalau itu kan memang intensitasnya beda gaya bermainnya. Iya, gaya bermain tim-tim Spanyol lah, nggak tahu. Iya. Tapi Mbeumo sih gue suka banget kemarin. Dan kondisi yang tadi belum fitness, tapi udah kelihatan perannya lah. Ini orang bakal seperti apa mainnya udah tahu. Kalau gue sih seperti perasaan gue ke Riri Nekawati. Apa tuh? Sayang sekali. Mbeumo sayang sekali. Mbeumo sayang sekali. Jadi kamu lebih sayang Mbeumo. Sayang banget maksudnya tuh. Oke, terus sekarang menurut lu John, dengan Sesko datang, menurut lu gimana? Højlund baiknya dijual atau dipertahankan? Kalau gua dipertahankan. Kalau gua. Lu pertahankan. Kalau ada klub yang mau dan harga bagus jual. Ya, itu setuju juga. Kalau aku pinjemin. Karena masih yakin sama Højlund. Iya. Tapi jujur kemarin ada perubahan loh Højlund main. Iya, ya, harinya meskipun cuma beberapa match. Badannya pun kelihatan positif. Udah lebih shape lagi. Iya. Kalau aku menurutku dia butuh mengembalikan percaya dirinya, tapi nggak untuk di United dulu. Dia harus nyari di tempat lain dulu dan balik lagi dengan level. Kayaknya di Magetan dapat dia tuh. Di Magetan belokan ketiga baru ambil kanan. Nah itu dapat rasa percaya diri. Dapat di situ ya. Dapat di situ. Menurutku pilihan terbaiknya dia dipinjemin lah, nggak apa-apa lah. Iya. Jangan dijual, aku masih sayang. Masih sayang ya? Iya sih, setuju. Dalot kalau mau dijual. Dalot nggak ada perubahan, sumpah. Nggak ada perubahan. Sumpah ya. Berubah nomor punggungnya. Iya, dari 2 jadi 0.
Jadi nggak ada kosong-kosongnya banget tuh. Dalot. Apa yang ada di kepalamu, Dalot? 4 pertandingan gue nanya kalian. Yang kelihatan paling berubah siapa? Yang biasa-biasa aja siapa? Kobe Mainu gue ngerasa udah mulai kembali lagi. Serius lu? Iya. Tapi yang paling kelihatan, John? Paling kelihatan. Harus Dorgu. Ya kan? Satu suara Lebih pasti efektif. Dorgu. Iya. Lebih efektif jelas itu Dorgu. Yang nggak berubah? Dalot. Bener-bener Dalot tuh. Iya, nggak berubah. Bener-bener nggak ada Hoylund perubahan. aja masih ada perubahan loh. Iya. Ada bahkan perubahan. lari kenceng banget Iya. waktu dia nendang Sayang, West Ham kena cuma tiang. tiang. Kena tiang. Bahkan kemarin harusnya dia marah-marah tuh, nggak dioper sama Nggak dioper Dorgu. sama Dorgu. Waktu lawan Everton. Gitu. Nah, ya kalau mau bertahanin ya oke lah jadi sebuah kompetisi di lini depan ya. Biar Sesko nggak nganggur-nganggur amat Iya. gitu. Tapi butuh lah tetap meskipun. Kita kayak yakin banget Sesko mau datang. Iya. bener-bener. Ya mungkin by the time mereka denger, kan ada yang dengernya besok atau apa. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Ini kan tanggal berapa sih? Tanggal berapa? 6. Sekarang tanggal 6. Ini kan mungkin Rabu, 6. tadi lu bilang bentar lagi akan mungkin bisa jadi. Kalau menurut gua Enrico. kami 1 Jumat kalau gua. Ntar malam Feeling gua lu ntar malam, besok pagi feeling gua udah bisa. Oke. Ntar pagi nih. Dia akan memutuskan akan kemana. Sesko. Ya. Sesko. Ya udah, ya kalau memutuskan sih udah ya, tinggal bagaimana MU-nya doang nih. Nah, iya itu dia. Terus Sabtu ada legend kita kembali ke kandang. Oh iya. David De Gea. 50.000 tiket sudah terjual. La Viola. Sepatah 2 kalimat. Berapa tiket? Gimana? 50.000. 50.000. Gila ya. Untuk menyambut kembalinya penyelamat De Gea. kita 5 tahun GBK cuma tir yang bawah tuh penuh tuh. Iya, 50.000. Emang iya ya, 50.000 boy. Ya kalau nggak salah kurang lebih Tapi sekitar. kalau full kan sebetulnya bisa 90 ya Iya. GBK itu. Aku sih pengennya ya nanti Fiorentina balik ke Italia yang dibawa Onana. Nah. Salah bawa. Iya. Salah bawa. Iya. Salah bawa. Kemarin. Salah bawa. Tim talent scoutingnya. Hah, kok perasaan beda tangannya? Rambut-rambutnya Agak beda. keras gitu. Iya gitu. Kok nggak bisa bedain? Ini agak lebih kenyal-kenyal. Perasaan kemarin agak skinny gitu kan. Gue baca di Twitter tadi, wah kayaknya akan ada rencana kejahatan nih hari Sabtu. Karena Onana yang akan dilepas, De Gea akan ditahan. Supaya nggak pergi-pergi. Gila. Gimana lawan Fiorentina? Tapi katanya Friendly De Gea nggak terakhir. mau main ya? Siapa? De Gea. Main. Mau nggak? Mau. Main. Main lah. Gue berharap dia main, Hoylund bisa cetak gol. Biar kepercayaan dirinya naik. Oh. Bener nggak? Lu dapat berapa dari agennya Hoylund? Oh nggak ada. Dari tadi ya. Bagus nih. Soalnya, Tadi ya kayak naikin harga mulu. soalnya terakhir kali saya Tapi emang tugas Anda itu untuk bisa iya. menggoreng-goreng. Iya, soalnya terakhir kali saya menjagokan Hoylund, saya dapat taburai. Dari Mas Tama. Jamilos. Berarti selanjutnya harus lihat Jamilos. Fiorentina ya, Jamilos ya. Oke. Oke. Lo apa? Ayo, sekarang aja. Eh, Oh menang nih. Kalau menang Udah lawan gini. Fioren. Ya, Menang. ntar gua kirim. Hah? Iya. Loh, enggak, iya apa? Taruhan. Ayo. Taruhannya apa? Apa? Hailun ngegolnya apa enggak? Ayo, Hailun ngegolnya apa enggak? Loh, jadi gua sama lu doang nih. Ayo kalau mau yuk. Ayo gua ikut. Gua enggak. Enggak. Kalau lu berdua enggak, gua mesti iya dong. Iya lah. Iya, oke. Iya, oke. Oke, iya. Enggak. Oke. Oke. Hoylund golin ya lawan De Gea gua. Catat ya. Iya. Catat. Kemarin gua udah menang. Tolong ingetin nanti pas ini kalian udah nonton, ingetin terus kejadiannya itu gol atau enggak, kalian ingetin dan Iya. tag kita. Upload di story, mention kita bertiga sama Yes. United Wave ya. Supaya kita Upload Jamilos juga. Ya. upload Jamilos juga. Siap. Jamilos juga. Oke. Gila. Oke lah, kalau gitu ntar kita tunggu dari apa berarti? Hari Sabtu Hari jam Sabtu. 6.30. Pagi ya. Enggak malam. Sore. Oh, malam. Ini main di Old Trafford. Madel Travel. Oh ya. Setengah 7 sore, ya semoga ini pertandingan yang seru banget karena ini terakhir kali MU friendly sebelum minggu depan kita lawan Arsenal. Arsenal langsung Lawan pekan Arsenal. pertama. The real match. Gila. Kira-kira siapa yang akan begini atau Apakah Sesko yang akan begini Sesko? Iya. Karena itu akan seru banget. Gua nggak tahu Seru, kenapa. sumpah. Itu pertandingan meskipun pertandingan pertama. kita harus nobar? Asli. Oke, terima Harusnya kasih. John nobar ya. Segitu aja United Wave Podcast hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan di-share ke teman sebanyak-banyaknya. Ya, jangan Iya. lupa ya tag kita juga kalau kalian posting. Siapa tahu yang mau lu kirimin ya? Atau mungkin ada pembahasan yang kalian pengen debat, langsung aja kolom komentar. Kolom komentar. Iya, nanti kita baca di episode berikutnya. Episode Oke, berikutnya. terima kasih. Oke. Kami sama undur diri. Gautama.
Saya Jamilo. Koko United, see Sampai you guys. jumpa di episode selanjutnya. Bye. Asoy.